Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dari surah ke-9 At-Taubah ayat 118 yang disebutkan di situ tentang ada 3 orang yang ditinggalkan. Ketiga orang tersebut adalah orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Di situ dikatakan bumi terasa sempit bagi mereka. Maksudnya adalah sempitnya cara berpikir, merasa benar sendiri, sehingga gampang menuduh atau menghakimi orang lain dengan sebutan kafir, musyrik, munafik. Lalu kemudian senantiasa mengalami kesempitan dalam hatinya oleh karena merasa tidak dihargai atau dianggap sebagai pahlawan, sebagai dermawan, sebagai orang yang berjasa, dan sebagainya. Hal itu terjadi oleh karena sifat dasar manusia adalah zalim dan bodoh. Setelah manusia itu menerima amanah, seperti yang disebutkan pada surat ke-33 ayat 72. Ini yang bercerita tentang amanah. Jadi tempatnya pada diri kita adalah titik terendah. Kalau kita perhatikan gambar tentang diri kita, dia berada pada titik ini. Ini yang disebut dengan asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya, yang disebutkan oleh surat 95 ayat 4-6. Kecuali bagi yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi beriman dan beramal soleh inilah merupakan cara bertobat dari 3 orang yang tertinggal itu. Setelah mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali hanya kepada Allah. Jadi mereka mengetahui itu setelah mereka menerima petunjuk. Kita bisa baca surat 2 ayat 38. Di situ bahwa ketika Allah menurunkan manusia ke dunia, ada pesannya, turunlah kamu semua, apabila datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak ada kekhawatiran baginya dan tidak perlu bersedih hati. Jadi kita perhatikan kembali gambar ini. Ketika kita mampu bergerak dari tempat ini dan berhasil keluar, itu berarti kita berhasil keluar dari kesulitan yang pertama.
yaitu kezaliman dan kebodohan. Letak kesulitannya adalah oleh karena kezaliman dan kebodohan itulah sehingga manusia selalu merasa telah mengetahui sesuatu atau merasa telah mendapat petunjuk, ya. Sehingga dengan keadaan itu dia sulit dikasih tahu atau sulit mendapat petunjuk. Jadi keluar dari sini lalu masuk pada titik aman pertama, yaitu Ka'bah atau Baitullah. Kita bisa baca ini dalilnya di surat 3 ayat 96 sampai 97. Jadi selanjutnya ayat itu akan dilanjutkan oleh atau dikisahkan oleh Ibrahim. Keberhasilan pertama keluar dari titik ini ditandai dengan 2 hari besar atau hari raya Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya ini kalau di Indonesia disebut dengan Lebaran, ya. Tentu yang memberi nama seperti ini adalah orang yang berilmu, karena dia tahu bahwa kita telah berhasil keluar dari kesempitan dan menuju tempat yang luas, yang lebar, ditandai dengan kelapangan cara berpikir kita, ya. Kita perhatikan di antara kalimat takbiran pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, salah satu di antara kalimatnya itu adalah La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ya, artinya kurang lebih, tidak ada Tuhan selain Allah, tidaklah kami mengabdi kecuali kepadanya dengan ikhlas dalam ketaatan hanya kepadanya, meskipun orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu tidak menyukainya. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu tidak suka kalau penyembahan itu hanya kepada Allah, beribadah itu hanya kepada Allah, ya. Karena ibadahnya orang musyrik, orang kafir dan orang munafik itu, mereka adalah memperturutkan hawa nafsunya. Setelah kita aman dari titik pertama, dari mendapatkan titik aman pertama, kita masuk di tempat ini. Selanjutnya kita akan memasuki kesulitan yang kedua, berada di tempat ini, yaitu daerah dada, atau diistilahkan dalam Al-Quran daerah gunung. Ini adalah daerah kesombongan. Kesulitannya dia bukan karena kezaliman atau kebodohan, melainkan karena memang telah banyak pengetahuan yang dimiliki.
Jadi hampir semua pengetahuan, atau hampir dikatakan bahwa semua pengetahuan telah sampai kepadanya, ya. Hanya tinggal satu saja yang belum diketahuinya, yaitu bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui apa-apa. Dan inilah yang mengantarkan, ya, Musa untuk mau belajar kepada Khidir. Itu akan dijelaskan insyaallah dalam kisahnya Musa dan Khidir. Untuk bisa selamat dari kesulitan yang kedua ini, tidak ada jalan kecuali, ya, bunuh diri. Kita perhatikan perintah bunuh diri sebagai pelajaran di surat 4 ayat 66 sampai 69. Di dalam praktek sholat, ya, dalam satu rakaat pergerakan sholat kita itu dimulai dari berdiri, ya. Berdiri ini menunjukkan kesulitan yang pertama, yaitu keadaan kita dalam zalim dan bodoh. Nah, untuk bisa keluar dari kezaliman dan kebodohan, yaitu kita melakukan proses ruku, ya. Proses ruku, ya. Ini yang bermakna melakukan hubungan interaksi sosial. Jadi keadaan kezaliman dan kebodohan bisa diselesaikan dengan cara melakukan interaksi sosial. Setelah itu kita akan masuk pada kesulitan yang kedua atau berdiri yang kedua setelah ruku. Nah, ini keadaan manusia dalam kesombongan. Jadi untuk bisa keluar dari kesombongan itu tidak ada jalan kecuali melakukan sujud, ya. Nanti setelah sujud baru keadaan manusia itu akan, ya, mendapatkan kesabaran, ya, dalam posisi duduk. Kesabaran inilah yang dibutuhkan untuk sujud yang berikutnya adalah sujud menghadap kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Ya. Dan setelah ini terjadi baru bisa tahiyat, ya, menyatakan persaksian kepada Allah. Baik, kembali ke surat ini tadi, surat At-Taubah ayat 118, tentang pertobatan yang dilakukan oleh 3 orang yang tertinggal. Itu dikisahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu dengan hadisnya yang menjelaskan tentang kisah 3 orang yang terkurung dalam gua yang tertutup rapat oleh batu. Jadi gua itu adalah simbol dari kesempitan, kegelapan, ya. Dalam hal ini menunjukkan keadaan kita sebagai orang yang zalim dan bodoh. Batu adalah tertutup batu, itu adalah simbol dari, ya, orang yang dikiaskan berkepala batu atau keras kepala atau keras hati. Ketiga orang tersebut berdoa dengan menyebutkan amalan masing-masing.
Ini sebagai simbol bahwa mereka sedang berikhtiar atau berusaha dengan segala daya dan upayanya. Kita lihat, kita perhatikan doa mereka. Doa orang yang kafir kurang lebihnya seperti ini. Saya selalu memberi makan atau minum kedua orang tuaku dengan makanan dan minuman terbaik sebelum saya berbuat sesuatu yang lain. Kalaupun kedua orang tuaku sedang tertidur, saya menunggu mereka bangun untuk kuberi makan atau minum. Ya. Jika sekiranya ini saya lakukan hanya untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Lalu pintu gua terbuka sedikit, namun demikian belum bisa dilewati. Kita perhatikan bahwa doa orang kafir ini sebagai simbol bahwa meskipun kita dalam keadaan zalim dan bodoh, hendaklah kita berupaya untuk mencari ilmu atau petunjuk. Dalam hal ini petunjuk dari Allah dalam Al-Quran. Mungkin saja kita tidak mengerti apa kata Allah dalam Al-Quran dengan bahasa-bahasa perumpamaan. Namun yang bisa kita lakukan adalah membacanya untuk mencari tahu apa maksud dari Al-Quran ini. Jadi tugas kita hanya membaca, urusan memberi pengetahuan itu serahkan kepada Allah. Itu sebagaimana kita bisa baca di surat 75 ayat 16 sampai 19. Kemudian kita perhatikan doa orang yang kedua, yaitu orang yang musyrik. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Saya pernah menolong seorang wanita dengan tujuan agar dia mau menyerahkan dirinya kepadaku untuk berzina, dan dia menyetujuinya. Ketika kami hendak melakukannya, wanita tersebut berkata kepadaku, "Janganlah kamu membuka cincin sebelum kamu membayar maharnya." Saya mengerti maksud perkataannya sehingga saya pergi meninggalkannya. Jika ini saya lakukan hanya karena mengharap ridho-Mu ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Ya, pintu gua bergeser sedikit. Ya, namun masih juga belum bisa dilewati. Doa orang musyrik ini sebagai simbol ya, agar kita berupaya menolak ajakan hawa nafsu pada diri kita dengan cara berhijrah atau tinggalkan tempat atau pindah tempat. Jadi proses hijrah atau pindah tempat ini dilakukan dengan cara mendirikan sholat. Ya. Jadi sudah ada dua cara. Yang pertama membaca kitab, yang kedua mendirikan sholat. Kita perhatikan orang yang ketiga, doa orang munafik. Ya, kurang lebihnya adalah, saya pernah mempekerjakan seseorang untuk menggembalakan kambingku dengan upah sepasang kambing jantan dan betina. Namun orang tersebut pergi sebelum mengambil upahnya, sehingga kambingnya saya pelihara sampai memiliki keturunan. Ketika orang tersebut datang kepadaku untuk mengambil upahnya, maka saya serahkan sepasang kambing tersebut beserta semua keturunannya.
Jika hal ini saya lakukan hanya karena mengharap ridhamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua terbuka lebar dan bisa dilewati untuk keluar. Jadi doa orang munafik ini adalah simbol agar kita menggunakan seluruh kemampuan yang ada pada diri kita, pada jasad kita, ya, untuk menyatakan asma Allah sebagai aplikasi pelaksanaan tugas kekhalifahan. Dalam hal ini kita membelanjakan harta atau menggunakan jasad kita ke jalan Allah. Dan inilah yang disebut dengan menunaikan zakat. Jadi itulah makna yang terkandung dalam kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, yang secara umum menunjukkan cara bertobat 3 orang yang tertinggal, yaitu orang kafir, musyrik, dan munafik. Dan secara khususnya adalah ternyata itu merupakan cara kita menyelamatkan diri dari sifat-sifat tersebut, yaitu dengan cara baca kitab untuk menyelamatkan diri dari sifat kekafiran, kemudian dirikan sholat untuk menyelamatkan diri dari sifat kemusyrikan, dan terakhir tunaikan zakat untuk menyelamatkan diri dari sifat kemunafikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.